2 tahun sudah aku menikahi wanita yang sangat aku cintai. Dulu, sebelum menikah, aku punya harapan besar akan hidup lebih baik, lebih bahagia. Dia adalah Niken Sari, wanita yang aku pacari selama 2 tahun sebelum aku ajak ke pelaminan. Tentu, menjadi sebuah kebanggaan jika pacaran diakhiri di atas pelaminan kan. Begitulah yang aku rasakan. Tetapi, semua kebahagiaan itu aku rasakan sekitar sebulan saja, saat mana masa bulan madu sebagai pengantin baru. Setelah itu kembali ke mode awal, saling sibuk, dan saling mengejar karir. Sampai kini usia pernikahanku sudah 2 tahun, tetapi hampir tak ada artinya berumah tangga. Istriku makin sibuk, bahkan terasa sudah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Nah, apa dan bagaimana isi kisahnya? Yuk ikuti saja ceritanya. Namaku Fahri, umur 30 tahun. Sudah menikah dengan Niken Sari, umur 28 tahun, tapi belum punya anak. Bukan belum punya deng, tapi istriku emang belum mau punya anak. Alasannya klise banget, karena masih pingin mengejar karir. Ia emang sekretaris di sebuah perusahaan yang bonafide. Makanya ia gak mau kalau body dan performnya rusak gara-gara punya anak. Aneh memang, padahal di luar sana banyak sekali pasangan yang pingin banget punya momongan, tapi istriku justru sebaliknya. Jadinya aku yang harus mengalah daripada rebut dan berantem yang ujung-ujungnya rumah tangga bisa bubrah. Iya kan, aku sendiri berprofesi sebagai pegawai bank swasta. Seperti biasa, jam 9 pagi masuk, dan jam 3 sore sudah pulang. Jadi emang aku masih banyak waktu untuk bisa lakuin kegiatan yang lain. Kembali ke istriku. Kadang aku heran, emang seorang sekretaris itu sampai harus seperti itu. Pagi-pagi udah berangkat, tapi pulangnya selalu malam, bahkan larut malam. Sampai rumah mandi, makan kalau sempat, kemudian tidur sampai pagi dan berangkat lagi. Gak sempat ngurus suami, emang boleh seperti itu. Sampai akhirnya pada suatu pagi, Niken sudah siap-siap mau berangkat, aku sedikit komplain. Kamu mau kemana lagi, Sing? Tanyaku kepada Niken istriku yang sedang bersolek di depan cermin. Biasa Thomas, masak harus aku jelaskan lagi. Begitu kan jawabnya tanpa menoleh kepadaku. Kamu kan baru pulang, masak sih gak ada waktu untuk aku. Padahal aku sudah nunggu lama dari tadi loh. Baru datang langsung tidur, aku kan berhak meminta sesuatu darimu kan. Aku kan harus kerja tuh Saing, sebelum kita menikah. Kamu kan sudah bilang kalau kamu tidak akan menghambat karirku. Iya kan, jawabnya seolah mengingatkan pada perjanjian yang telah kami sepakati. Iya sih, aku ngerti. Lagian aku kan memang tidak menghambat karirmu. Aku kan hanya minta sediakan waktu untuk aku barang sejenak. Masak seperti ini terus. Kamu selalu pulang kantor terus tidur, terus tiba-tiba pergi lagi sampai larut malam. Kataku lagi dengan perasaan agak dongkol. Ini kan juga bagian dari pekerjaanku toh. Selain aku kerja di jam kantor, aku juga harus mendampingi bos untuk bertemu dengan klien-klien penting. Kalau tidak penting aku pasti tidak akan ikut. Kan masalah ini juga sudah aku sampaikan ke kamu. Jawabnya tanpa berpikir bagaimana perasaan suami yang terus ditinggal dengan alasan kerja dan kerja. Ya, tapi masak tiap hari harus begini. Kalaupun kamu tidak ada pertemuan penting, atau tidak keluar lagi, tapi saat kamu pulang pasti mengeluh capek kemudian tidur sampai pagi, terus paginya sudah pergi lagi. Terus kapan kita akan bersama, kemudian memikirkan masa depan kita, Saing. Aku semakin banyak komplain karena istriku sudah keterlaluan dengan urusan kerja dan bosnya. Kita tetap bersama kan, siapa bilang kita tidak bersama? Saat kita tidur bersama, saling berpelukan lagi. Ucap istriku yang berusaha meredakan amarahku. Iya sih, kita berpelukan, dan aku hanya kebagian yang seperti itu. Aku kan juga pengen yang lain seperti suami-suami kepada istrinya. Cakapku makin meningkat. Kamu harus maklum dong Sing. Tenagaku sudah tersita banyak untuk kerja, jadi aku belum bisa memberimu seperti masa bulan madu dulu. Lagi pula banyak kok teman-temanku yang seprofesi yang karena pekerjaan harus keluar kota, seminggu 2 minggu baru pulang ke pelukan suaminya. Jadi harusnya kamu bersyukur dong dapat aku yang walau jam berapa selalu pulang ke rumah. Iya kan? Jawab Niken lagi-lagi berusaha menyumpat gairahku yang kini tengah muncak-muncaknya. Iyalah, aku bersyukur, tapi tiba-tiba terdengar notifikasi dari HP-nya. Sudahlah Saing aku harus pergi. Mobil kantor sudah menjemputku. Kamu bisa pesan makanan untuk makan malam, oke. Aku pergi dulu ya.
Katanya sambil ngecuf pipiku. Aku cuma bisa mengeluh kecewa dan harus puas dengan kecupan tipis darinya. Ah, mengapa kehidupan perkawinanku harus begini? Kataku dalam hati, hingga aku terperanjat dari kamar untuk mengejar Niken karena pesan dari ibunya lupa belum sempat aku sampaikan. Tapi Niken sudah tak kutemukan di halaman, ia sudah hilang bersama mobil jemputannya. Saat aku kembali mau masuk ke rumah, terlihatlah wanita tetangga lagi bersih halaman dekat pagar rumahnya. Ia hanya memaki daster TV sehingga samar-samar terlihat yang segar-segar dan cukup menggoncangkan dunia. Lampu bolham kembarnya menjulang mempesona, menjadikan obat pereda kesal setelah Niken istriku sendiri menelantarkan batinku. Aku mengenal tetanggaku ini yang sebulan yang lalu, karena ia adalah tetangga baruku. Ia sempat memperkenalkan diri sekali saja, itu pun hanya kepada istriku, sementara waktu itu aku hanya melihat dari kejauhan saja. Kata istriku namanya Diana. Saat mataku fokus kepadanya, kemudian ia membalikkan badan, dan saat itulah dia terlihat kaget kemudian menundukkan kepalanya dalam-dalam agak membungkuk. Tapi itu justru aku bisa melihat yang seger itu seperti mau melompat keluar dari tempatnya. Tak urung hal ini membuat masalah baru pada diriku, menciptakan ingatanku tentang gejolak pada isti yang tak tersampai. Pak Fahri yang disebelahkan, kata wanita itu sambil menunjuk pintu rumahku. Iya, oh ya kita belum berkenalan kan, kataku sambil mengulurkan tangan, tapi tanganku masih kotor abis bersih-bersih rumput. Katanya, namaku Diana, ucapnya, nggak apa-apalah, walaupun tangannya kotor tapi sudah ditutupi dengan kelembutan tanganmu, jadi hilang sendiri kotorannya. Kayak gitu kan kataku mencoba memancing suasana. Ah, Pak Fahri mah bisa aja. Jawabnya, ia mengerlingkan matanya malu-malu ke arahku. Aku terdiam, seolah aku tak percaya, bagaimana tiba-tiba saja aku bisa mengeluarkan kata-kata gombalan sebagus itu, sementara kepada istriku sekalipun tak pernah terlontar ucapan yang aneh macam itu. Tuh, aku sudah pegang tangan Pak Fahri gak ada kan yang lembut. Yang ada hanya kotor, jawab Diana dengan senyum yang dibuat menarik. Enggak kok, aku gak merasa tanganmu kotor, malah menurutku ini sangat nyaman. Jawabku menggoda lagi. Kok nyaman sih? Tanya Diana. Beberapa saat ia membiarkan tangannya aku pegang dengan penuh perasaan. Kemudian aku ngomong begini. Iya, karena saat memegang tanganmu aku merasakan ada yang mengikuti, dan ia terus berdiri. Setelah itu aku langsung terdiam. Ngomong apaan sih yang aku tadi? Kenapa aku jadi begini? Memalukan. Batinku sambil tenggorokanku ada yang naik turun. Diana tertawa-tawa. Kok bisa gitu sih? Kok ada yang bisa BRD segala? Aneh banget gitu, kata Diana sambil menatap penuh arti. Sebenarnya aku ingin menyudahi gombalanku. Tapi ternyata Diana malah semakin memancing dan menggodaku. Tentu saja ada deh, sekarang dia sedang berontak karena sedang menyaksikan buah seger. Diana tertawa kencang, makin ngawur, Pak Fahri ini. Mana mungkin bisa lihat buah seger dari sini? Bisa kok. Aku bisa melihatnya dari sini. Jawabku sambil menatap ke arah depannya. Diana sudah tahu maksudku, tetapi ia justru makin menggoda dengan pura-pura tidak merasa. Yang mana sih? Aku kok nggak bisa lihat loh Pak. Padahal tadi buahnya sudah aku masukkan ke dalam kaleng. Aku juga senang loh kalau lihat orang suka makan buah dalam kaleng. Kata Diana yang seakan tak peduli dengan keadaanku saat ini. Aku mah bisa loh makan buah di dalam kaleng. Tapi syaratnya kamu harus mau membantu aku. Kataku yang semakin ngawur terbawa oleh desiran angin yang deras naik ke otak. Benarkah Pak? Aku ingin lihat loh. Ayo Pak buktikan sekarang, aku mau juga membantu Pak Fahri, kalau benar Pak Fahri menginginkan. Ucap Diana yang juga makin ngawur. Serius Toiki, tegasku. Lah, ya serius dong Pak. Jawab Diana sambil menatap ke arahku seperti orang penasaran. Ucapan dan tatapan mata Diana seakan memberikan peluang besar pada diriku untuk mengekspresikan semua fantasiku yang tak kuperoleh dari Niken istriku. Kalau aku minta kamu membantuku di rumahmu, bagaimana? Tanyaku. Oh siapa takut? Jawabnya sebagai bentuk keseriusannya. Kini, aku terdiam di luar. Pikiranku berkecamuk, apakah aku harus masuk? Tapi, bagaimana kalau istriku mengetahui hal ini? Tapi Niken kan baru keluar rumah. Tidak mungkin dia balik cepat-cepat, bahkan dia pulang kadang menjelang subuh. Aku menghentikan langkahku lagi, merenung lagi. Waktu nikah aku telah berjanji untuk setia pada istriku, aku tak boleh mengkhianati janjiku sendiri. Tapi,
Apa iya Niken juga tetap setia pada janjinya? Benarkah Niken selama ini melulu kerja, kerja dan kerja? Mengapa kalau hanya kerja tapi kok gak ada batas waktunya? Kalau dilihat sikapnya yang tak mau ngeladeni aku sebagai suaminya selama ini, masak iya Niken benar-benar setia juga pada janjinya? Pertentangan hebat dalam hatiku. Tetap akhirnya kakiku melangkah juga. Kulihat dari kaca jendelanya, Diana masih terlihat menunggu, tatapan matanya sayu, menggigit bibir bawahnya yang sensasional, sungguh teramat menggoda. Dan aku terus saja melangkah, sampai akhirnya Diana menuntunku ke arah belakang. Terobati sudah apa yang selama ini mengganggu pikiranku. Terlepas sudah dari segala beban yang menghimpitku. Aku tahu, ini adalah salah. Tapi kesalahanku karena istriku juga. Aku sudah cukup bersabar ngadepi Niken. Tapi ia tak peduli dengan kewajibannya. Biarlah kali ini aku memberi pelajaran kepadanya. Jika toh nantinya ia mau sadar apa tugas dan kewajibannya sebagai istri, aku pun tak keberatan untuk kembali kepadanya. Tapi jika dia tak mau mengubah sikapnya, aku juga akan mengambil keputusan tegas. Toh Diana ternyata seorang janda yang tak terikat oleh siapapun. Demikian sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Buanglah jauh-jauh jika tak pantas dirasa, ambillah yang positif jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.